Bismillahirrahmanirrahim, Umi. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, Umi. Akhirnya ya, Umi. Aku udah lama banget main curhat sama Umi, tapi gara-gara kendala waktu ya, Umi. Kamu udah ngumpulin berapa pertanyaan? Enggak sih, Umi. Sebenarnya ada curhat juga sih. Sebenarnya langsung mulai aja ya, Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang tuh melihat fenomena sekarang gitu ya, Mi, dan aku juga kan ngerasain sebagai perempuan yang suatu saat juga nanti pasti bakalan menjejaki yang hubungan yang lebih serius juga gitu ya, Mi, dan akhirnya bisa sesuai dengan orang-orang juga gitu, Mi. Nah, Sesuai dengan orang-orang apa nih? orang-orang yang udah pada nikah juga. Nah, terus sebenarnya Farah melihat fenomena sekarang gitu, Mi, jadi bikin bimbang gitu, karena Farah juga kan belum paham gitu pemikiran-pemikiran yang masuk, apalagi dari luar gitu, tentang kebebasan untuk tidak mempunyai anak gitu, Mi. Sebagai perempuan tuh kayak, ya Allah, masa sih ada orang yang berpikir kayak gitu, Mi. Emang ada ya? Iya, Mi. Alasan? Namanya itu sekarang child free. Nah, gitu, Mi. Nah, sebenarnya tuh fitrahnya perempuan kan memang berkembang biak. Itu Ya, Mi. emang banyak itu yang punya punya ide seperti itu atau menyetujui seperti itu banyak ya? Banyak, Mi. Jadi sebenarnya Farah juga jadi kayak mikir-mikir lagi gitu, Mi. Kok ada ya orang yang seperti itu, dan menurut pandangan Islam dan pandangan Umi itu gimana, Mi, kalau misalkan perilaku seperti itu gitu, Mi, pemikirannya seperti itu? Nah, kan kita harus ngerti tuh, kenapa sampai mereka punya kesimpulan seperti itu, kenapa sampai mereka punya mindset seperti itu, kan nggak ujuk-ujuk hadir gitu kan, pasti mereka juga punya alasan, mereka punya pertimbangan, mereka punya banyak pengalaman mungkin ya, sehingga kesimpulan mereka seperti itu aku kurang ngerti kenapa itu begitu. Jadi mungkin mereka tuh berpikir bahwa orang-orang di sini tuh melihat kayak sistem pemerintahan tuh sekarang udah kayak gimana gitu, Mi. Terus sekarang populasi manusia juga kayak gimana, dan mereka tuh takutnya tuh hanya sebatas dengan di dunia aja gitu, kayak gimana cara mengurus anaknya, ntar aduh saya takut nggak bisa menyekolahkan anak, terus aduh saya takut tidak bisa bertanggung jawab dengan amanah yang Allah kasih gitu. Orang-orang tuh banyak yang berpikir seperti itu gitu, Mi. Padahal kan kalau misalkan Allah udah kasih, ya pasti Allah bakal ngasih solusinya gitu, Mi, ke depannya gitu. Jadi kamu yakin kalau dikasih sama Allah? Insya Allah ya. Benar. Ya, benar juga sih. Ya, mungkin seperti yang Teh Farah katakan, ada banyak pertimbangan. Mungkin takut gimana nanti rezeki anak-anak ke depan gitu kan. Dunia semakin sulit lah ya untuk mencapai kesejahteraan, untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan jaminan keamanan. Seakan-akan makin kesini tuh dunia makin itulah ya, menakutkan gitu ya. Dan memang faktanya benar gitu. Iya gitu, zaman sekarang tuh tantangannya lebih gede. Untuk bisa makmur itu effortnya harus lebih struggle. Untuk ngedapatin jaminan keamanan, kenyamanan juga ya nggak ada jaminan gitu. Jadi memang solusinya adalah mindset yang harus dirubah. Mindset yang harus dirubah gitu. Di dalam hati ada ketakutan, dan ketakutan ini wajar, manusiawi, boleh banget. Tapi kan kita harus menghadapi ketakutan itu. Kenapa? Karena ketakutan hanyalah sebuah ketakutan yang harusnya ketakutan ini tidak pernah bisa menghalangi kita untuk mencapai sesuatu. Aku takut punya anak, entah itu takut melahirkan kah? Takut karirnya hancur kah? Takut nggak bisa jalan-jalan kah? Gitu kan. Tapi di dalam ibadah memiliki anak itu juga ada sesuatu yang sangat besar yang harus kita raih gitu. Artinya kita bisa gitu, misalnya melahirkan plus naikin karir. Kita melahirkan plus tetap bisa jalan-jalan, itu buktinya banyak banget. Ada people, teman-teman yang dia punya baby tetap karena dia suka jalan-jalan, tetap bisa jalan-jalan gitu tanpa merugikan babynya, tanpa membunuh membunuh hobi dia gitu.
Atau misalnya takut apa nih, karena kan semuanya didasari karena ketakutan gitu, takut nanti nggak dapet jaminan keamanan gitu ya, memang gitu nggak ada jaminan keamanan, apalagi misalnya kita ngomongin aku nggak mau apa sih punya anak, nanti anak aku juga mikir kayak gitu ini anak-anakku nanti yang akan menghadapi akhir zaman, yang akan menghadapi misalnya Dajjal gitu kan. Itu ya siapa lagi kalau bukan anak-anak kita gitu. Cuman ya itu tadi aku bilang, ketakutan itu nggak boleh bikin kita berhenti untuk meraih sebuah pencapaian yang besar. Karena ketakutan itu hanya ketakutan, itu sebenarnya nggak segitu-gitunya gitu. Kita bisa hadapi ketakutan, apalagi kalau misalnya kita punya keyakinan ya, mentok keyakinan sama Allah. Yes Allah gitu. Aku nggak bisa ngejamin anak ini bisa dapat pendidikan, nggak bisa. Aku nggak bisa ngejamin anak ini dapat makanan enak, rumah kan gitu ya. Pasti mikir orang tua nanti anakku harus punya rumah, anakku ini. Aku nggak bisa ngejamin. Tapi kan Allah Al-Khaliq, yang nyiptain Allah, yang jamin rezekinya Allah, hidup matinya itu Allah. Jadi ketika kita nggak ada, ya udah berhenti berpikir tentang anak itu Allah yang urus, itu Allah yang handle, itu Allah yang jamin gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, nggak boleh takut. Justru karena ketakutan itu kita prepare. Ketika kita takut sesuatu bukan mundur, tapi justru prepare. Di depan ada lubang loh. Ya benar, di depan ada lubang. Nggak aku nggak mau lompat. Padahal setelah lubang itu ada sebongkah mutiara, kan? Ada sebongkah emas gitu. Nggak takut jatuh. Oke, kalau takut kamu tidak akan lompat dan kamu tidak akan punya kesempatan untuk ngambil sebongkah emas itu, gitu loh. Tapi kalau ya ini mah cuma takut doang gitu, harus dicoba. Kita nggak pernah tahu kemampuan kita kalau belum coba. You don't know if you not try. Coba lompat. Kalau kamu jatuh, ya jatuh mah bisa bangun lagi gitu loh. Jatuh mah kalau kamu luka masih bisa healing, masih bisa. Artinya kesulitan itu pasti ada dan kita bisa gitu loh. Mungkin akan banyak ketidaknyamanan, mungkin akan banyak pokoknya yang semua yang kita ketakutin itu akan kita hadapi, memang pasti. Tapi ketika kita udah passing through itu kita melewatinya, bisa loh gitu. Kita lompat, bisa, lemah sekali gue jatuh. Lompat kedua, bisa loh gitu. Jadi kamu dapat experience lompat plus experience mendapatkan emas tadi misalnya. Kamu punya experience untuk melahirkan seorang anak. Kamu artinya ya dengan segala kesulitan dan nggak ada jaminan apa-apa gitu kan, itu experience-nya luar biasa. Minimal kamu tumbuh jadi manusia yang, karena ketika punya anak itu kita belajar banyak. Aku belajar dari SD sampai kuliah, belajar sesuatu yang ketika aku punya anak, sesuatu aku juga tetap belajar, itu beda banget. Pelajarannya beda banget, pengalamannya beda banget, hikmahnya beda banget. Artinya golden experience-nya itu beda gitu loh. Tapi kalau ya itu terserah ya, kalau ada orang yang memutuskan nggak punya anak karena sebuah ketakutan ini dan itu, semoga itu hanya sebuah proses ya. Semoga itu hanya proses dia ketika takut. Tapi ketika dia sudah bisa membunuh rasa takutnya, ternyata ini cuma sekedar ketakutan gitu. Dan ketakutan ini kadang-kadang membuat kita limited. Limited itu terbatas. Nggak bisa, ya sudah di situ. Tapi kalau kita kayak nggak takut, aku kalau nonton video-video Red Bull, iklan Red Bull, itu manusianya nggak ada rasa takut loh. Lompat lah. Ya action-actionnya itu aneh. Ini manusia nggak ada rasa takut. Ketika dia nggak ada rasa takut, ngeri kan actionnya. Dia bisa melakukan sesuatu yang kayaknya mustahil. Kenapa? Ini kita belajar untuk memproses diri dari awalnya child free menjadi takut, apa bahasa Inggrisnya? Fear ya. Jadi fearless ya.
Jadi fearless atau fear free, biasanya sih yang dipakai fearless. Jadi yang pertama kita karena rasa takut kita memutuskan hidup tanpa anak. Karena takutnya hilang, dia akan mendapatkan dua hal. Ya kan, fearless atau apa ya? Keberanian apa nih? Ya, lebih berani, kemudian dia mendapatkan anak. Jadi hanya seperti itu sih mungkin. Makanya aku berdoa itu hanya proses dia gitu kan untuk mengekspresikan rasa takutnya. Aku takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, nggak apa-apa gitu. Cuman kita kayak sesama perempuan gitu, yuk kita semua lemah gitu, tapi insya Allah kita bisa. Kita semua nggak ada yang ngejamin kita bisa ini dan itu, tapi faktanya, buktinya sampai detik ini, di pencapaian ini gitu kan, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang membuat skenario hidup kita sampai seindah ini? Allah gitu. Jadi kalau dulu memang mungkin mirip ya, kalau dulu itu ada fenomena membunuh bayi. Ya sudah hamil ya, membunuh bayi dalam rangka apa? Dalam rangka takut ngasih makan, sampai dibunuh babynya gitu. Nanti mereka gede, hidupnya susah. Itu kan sebenarnya bentuk putus asa kali ya. Kok sampai sudah terlahir dan dibunuh gitu, itu bentuk ekspresi keputusasaan. Padahal ya kalau kita sering baca Al-Quran ya, di sana ada janji Allah gitu, bahwa yaitu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun gitu. Di langit itu ada rezeki kalian. Rezeki anak-anak kalian itu bukan di rekening kalian, bukan di deposito kalian, bukan di investasi kalian, bukan di dompet kalian. Rezeki anak-anak kalian itu ada di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan tahu sendiri ya, kalau udah ngomongin tentang langit itu unlimited. Tinggal kita gimana tadi ya, rajin-rajin melompat, rajin-rajin menggapai, rajin-rajin mengundang rezeki dari langit. Jadi mungkin step pertamanya, kalau misalnya ada teman-teman yang sedang berada di fase itu, coba dibuang ketakutan, kecemasan, karena memang sifat umum manusia itu dia dibebani oleh dua hal. Beban pertama adalah beban masa lalu. Beban masa lalu itu biasanya menciptakan trauma. Aku dulu begini, akhirnya dia trauma dan punya kesedihan. Dan beban masa depan, kecemasan. Karena aku punya pengalaman begini, next bikin aku cemas, bikin aku khawatir, bikin aku takut, bikin aku ya punya mindset seperti itu gitu. Padahal kalau yang dalam Islam ya, kita diajarkan untuk la khauf wala hazan. Nggak boleh ada trauma dari masa lalu, karena kita punya masa depan. Yang lalu ya berusaha untuk dihapus ya, nggak boleh ada kesedihan karena masa lalu, juga nggak boleh ada kecemasan berlebihan, karena kita yakin banget, kita percayakan diri kita untuk bermain di skenario-nya Allah. Allah ini udah kasih skenario, hai perempuan, skenario kalian adalah melahirkan, mengasuh anak, menyayangi anak misalnya. Ini skenario Allah. Kan kita nggak pede. Bener nggak? Kadang-kadang nggak pede. Nggak pedenya mungkin aku belum pinter, aku nanti salah ngasuh lagi. Itu kan nggak pede. Makanya kita coba untuk confident. Membangun percaya, aku bisa ngasuh anak. Aku bisa bikin anak aku jadi pemimpin. Aku bisa. Ini kan confident. Gitu kan? Aku bisa menjalani job desk aku sebagai seorang ibu yang sudah Allah skenariokan misalnya ya. Artinya kita kepercayaan kita itu harus double gitu, bukan ya mempercayakan itu kepada diri kita dan juga mempercayakan skenarionya Allah gitu loh. Ini dua-duanya best kombinasi ya, yang kita tuh memang kita harus yakin bahwa kita bisa gitu. Kenapa kita bisa? Karena kita sedang menjalani skenarionya Allah. Kita sedang ngikutin alurnya Allah gitu loh. Jadi bismillah, semoga pelan-pelan ketakutan, kecemasan
ya kan, kecemasan itu sebenarnya banyak kecemasan. Nanti anak aku begini dan begitu, nanti jodoh aku begini dan begitu, bahkan yang mau nikah pun cemas, bener nggak? Tadi katanya ini ya kepo kan, misalnya ini ada yang datang gitu kan. Iya, Mi. Cok. Gimana? Pembicaraannya banyak banget ya, Mi ya. Ya Allah. Nah, jadi tadi sempat ngebahas juga ternyata pemikiran-pemikiran kayak gitu sebenarnya benar-benar harus dibuang ya, Mi, dari pemikiran kita gitu. Diganti karena diganti dengan sesuatu yang lebih mensupport kita gitu loh. Kalau kita banyak ketakutan itu bukan support. Itu namanya apa? ya menghalangi potensi kita sendiri. Kita punya potensi sebagai perempuan beranak 12. Wow. Bener nggak? Keinginannya siapa tuh? Ya kan ada loh gitu. Aku siap dengan 12 anak gitu. Berarti dia pede gitu untuk ngedapetin 12 anak. Di sisi lain ada perempuan yang pedenya cukup lah ya, aku mau 4 aja gitu kan. Padahal ya kan? Padahal iya, maksudnya potensi kita bisa lebih dari itu gitu. Kalau kita memang apa ya, sebenarnya determinasi kita gitu loh, azam kita apa nih gitu loh. Iya, benar. Jadi sebenarnya pemikiran yang seperti itu tuh sebenarnya menurut Farah tuh sangat pendek, Mi, pemikirannya hanya sampai batas bagaimana dia hidup di dunia aja gitu kan, bagaimana anak-anak saya, tapi dia gak mikir bagaimana nanti kehidupan kitanya sebagai orang tua di akhiratnya gitu, Mi. Padahal mah kan sesuai dengan apa, Mi, ayat Al-Quran atau hadis, karena pahala kita tuh nggak akan terputus kecuali dengan 3 amalan ya, Mi, kan. Pertama amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang solihah kan, Mi. Terus kalau misalkan nggak punya anak, terus siapa yang doain kita gitu kan, ketutup ya salah satu pintu kebaikan. Pintu kebaikannya gitu. Karena berarti pemikirannya seperti itu ya, pemikiran yang terbatas ya, ternyata. Ya, masih mungkin belum wacananya belum tahu belum kesana aja gitu ya. Kadang-kadang kan orang kan berproses ya, mungkin karena lingkungan, mungkin karena referensi dia gitu kan. Baru sebatas itu, proses dia baru sebatas itu, ya sudah gitu, ya kita pahami dia sedang berproses untuk mencari sesuatu yang mengamankan kecemasan dia gitu. Makanya kalau misalnya lebih dibuka lagi referensinya misalnya, kemudian digali lagi gitu kan, benefit apa aja gitu, benefitnya itu sangat-sangat banyak gitu. Mungkin dia akan pelan-pelan, oh ya misalnya dengan sebuah produk gitu kan, gitu, karena nggak kenal utuh produk itu. Tapi kalau sudah paham produk beranak ini bagus gitu kan, oh oke, siap gitu kan, aku apapun effortnya, apapun nilainya, harganya aku akan bayar. Kenapa? Karena produknya bagus. Nah, kenapa sebagian perempuan misalnya malas dulu gitu, karena dia belum benar-benar tahu ini tuh manfaatnya banyak banget, termasuk tadi tentang apa? Tentang ini aku sudah mulai kepanasan, jadi sudah mulai resah. Tentang beranak tadi ya, ada sebagian yang belum mau beranak, mungkin ya itu tadi sih sebenarnya perspektifnya belum benar-benar kebuka semuanya, masih sebagian yang akhirnya kesimpulannya seperti itu. Tapi ya itu tadi kan aku bilang, please, semoga ini hanya proses dia, semoga dia bisa ya karena kan fitrah berkembang gitu kan, berkembang biak dan berkembang baik. Ya kan, jangan sampai juga misalnya berkembang biak aku mau 12 anak gitu kan, tapi tanpa banyak cari ilmu, kemudian beranak tiap tahun ikhtiar, usaha naikin pendapatan gak dinaikin, artinya beranak aja habis itu nggak di handle, nggak dirawat, nggak diperhatikan, itu juga bukan cara yang benar gitu. Jadi sekaligus kita harus ngedapetin kualitas dan kuantitas, nggak boleh kuantitasnya banyak gitu kan, tapi kualitasnya kayak rela gitu, cuman misalnya jadi orang biasa gitu.
kalau memang sudah punya anak, ini udah bukan project nanggung, nggak boleh jadi project nanggung. Anak Iya. itu harus jadi project yang memang harus disiapin banget. Iya, karena sebagai aset juga. Iya. Jadi ya benar. Jadi yang bisa dapat Farah simpulin berarti ya Mi, kita tuh harus benar-benar mengurangi keraguan-keraguan dalam diri kita juga ya Mi. Kalau Iya. misalkan punya anak itu ya emang udah fitrahnya gitu ya Mi, dan juga mengubah pemikiran yang sebelumnya gitu ya Mi. Mungkin itu dulu kali ya Mi, Iya. tentang curhat tentang ya Allah kita Oke, thank terbuka you. juga pemikiran Farah tentang kayak Iya, gini ini gitu, kita belajar fenomena saat ini. belajar menghadapi kecemasan, karena di zaman ini kecemasan atau ketakutan itu pasti muncul di semua lini kehidupan gitu. Makanya kan sebenarnya apa ya, kata kuncinya itu tadi, cemas itu karena kita takut, karena kita kurang kayak confident menghadapi situasi berat dan kurang melibatkan Allah. Ya, kita nggak confident karena memang kita sadar kita lemah gitu. Tapi ketika kita kayak sudah melibatkan Allah, berserah diri sama Allah, itu kita naik confident Ada kita. aja yang Pede, kita lebih Pede. pede. Aku disupport sama Allah, aku dijamin sama Allah, aku diamankan sama Allah, aku dipenuhi kebutuhannya sama Allah. Kan kita sendiri yang membuktikan. Aku selama bayi sampai sekarang Allah loh yang memenuhi kebutuhan, bukan orang tua. Jadi jangan, maaf ya, jangan kepedean kalau kita nanti yang akan ngasih rezeki anak. Enggak, bukan. Rezeki anak itu bukan dari orang tua. Karena aku sendiri merasakan ya, sekolah dari SD sampai kuliah, alhamdulillah beasiswa. Jadi sampai ke Mesir pun ya, pesawat, kuliah, asrama, itu semua dijamin gitu loh, dikasih, bahkan aku digaji gitu kan. Jadi orang tua aku nggak ngeluarin sepeser pun gitu loh. Artinya apa? Rezeki Allah itu pintunya banyak. Bukan hanya dari orang tua, nanti aku nggak bisa ngasih dia ini dan itu gitu. Jangan pernah orang tua itu kayak merasa posisinya sebagai Tuhan memberi rezeki. Enggak, kita justru kalau kayak gitu bakal nutup rezeki anak. Keluar nak gitu, cari rezeki yang luas di sana. Wah, anak akan menemukan alhamdulillah gitu, aku dapat ini mah gitu. Bahkan ketika aku pulang, misalnya pulang dari sekolah atau pulang dari ini, justru aku yang ngasih hadiah gitu, sampai misalnya orang tua, wah alhamdulillah ya, maksudnya membuktikan bahwa orang tua itu bukan Tuhan yang bisa menjamin rezeki anak. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Ini karena aku sudah kepanasan. Kita mau sholat asar juga ya Mi sekarang. Thank you banget. Lumayan, alhamdulillah kita tercerahkan tentang fenomena saat ini. Jadi semangat ya teman-teman. Ada kecemasan apapun, ada ketakutan apapun, entah itu masa depan, entah itu jodoh, entah itu anak, entah itu rezeki gitu kan. Libatkan Allah. Boleh, takut itu keren. Berarti kan kita prepare. Nah, kenapa Allah kasih rasa takut di sini? Biar kita prepare, biar kita nambah ilmu, biar kita nambah persiapan. Betul, intinya kurangi kecemasan dan libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita ya. Oke, thank you. Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sehat terus.